Guys, oke, kembali lagi nggak tuh. Jadi seperti biasa, bakal ngerjain soal dikutip dari buku Fisika Matematika. Ini ada soal terkait deret. Saya apa lagi tuh? Bentar, aku coba cek itu. Kok lupa sih namanya. Tadi ngambil main asal ambil aja gitu, nggak dicek dulu sebabnya. Definitions and Notations dari buku Mary L. Boas. Ngeri juga sih kena copyright karena maling isi buku, tapi udahlah, udah amat lah, udahlah, gue nggak ngerti hukum dan mungkin jangan dicontoh juga ya bisa jadi kena teknologi, tapi baru lah. Ini mau ngerjain soal nomor 1. Wait a minute. Soal nomor 1, cari limit dari deret yang mana ketika sukunya sudah mendekati tak hingga. So kita mulai dari ngerjain soal yang ini, lalu yang ini, lalu yang ini. Apalagi di penter tuh. Oke, tak tulis ulang. Lim n saat tak hingga dari deret n kuadrat n pangkat 3 per 2n pangkat 3 plus 3 akar 4 plus 6n pangkat 6. Sorry ya guys kalau ada suara kipas angin, asli panas banget ini kamar gue, udah kayak kena oven gue. Limit dari ini kita bisa cari sangat simple ya. Jadi biasanya kalau yang kayak gini ngeliat dari pangkat yang paling besar aja sih. Pangkat yang lainnya kayak ibaratnya ini kan kita mau masukin menginput n yang nilainya itu tak hingga gitu. Jadi pangkat yang lebih rendah gitu bisa aja kayak ibaratnya kelelep gitulah, kelelep sama pangkat yang lebih tinggi aja. Aku sih belajar dulu gitu ya, tapi ya itu untuk konteks tertentu aja gitu, tergantung fungsinya aja. Tapi kalau misalnya case yang kayak gini ya kayaknya bisa aja sih pakai yang aku bilang barusan, n juta hingga ini kita bisa bagi n pangkat 2 dibagi n pangkat 3 ditambah 5n pangkat 3 dibagi n pangkat 3 per 2n pangkat 3 dibagi n pangkat 3 ditambah 3 akar 4 per n pangkat 6 yang dibagi n pangkat 3. Nah ini disitu limit n menuju tak hingga 1 per n ditambah 5 per 2 ditambah 3 akar ini 4 dibagi n pangkat 6, yang ini diubah jadi akar n pangkat 6 ya kan ya, karena ini kan n pangkat 6 per 2 gitu loh. Oke, ditambah n pangkat 6 per n pangkat 6 set. Terus kita bisa dapat yang ini menjadi 0 dan kita bisa dapat hasilnya adalah 5 per 2 ditambah 3 akar ini juga menjadi 0, ini juga jadi 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Harusnya sih gitu ya. Oke. Jadi ya itu. Mungkin kalau misalnya ada mau nyoba ngerjain berikutnya boleh. Ini boleh pause. Oke. Mungkin lupa ngejelasin konteksnya dikit ya. Jadi intinya dari nyari limit ini kayak ini kan kita dikasih tahu ya, limit of the given sequence ketika suku ke n yang berdekat kita hingga itu tuh maksudnya ya kalau misalnya ada
fungsi deret yang kayak gini. Terus ketika suku n-nya sudah tak hingga, nanti deretnya itu bakal mendekati angka berapa gitu loh. Jadi ya bisa kita angkanya mendekati nilai 1 gitu. Oke, soal nomor 2 kita kerjakan langsung. Kayaknya gampang juga sih ini. Limit n menuju tak hingga n plus 1 pangkat 2 per, ya gampang banget guys. Kayaknya ini pada bisa deh. Sekali lihat juga. Aduh, 4 n pangkat 4 set limit n menuju tak hingga, gua pecah dulu ya, tambah 2n pangkat 2 ditambah 1. PA ini 1 ya adik-adik, maaf 3 ditambah 5 n pangkat 2 ditambah 4 n pangkat 4. Alright, ini kita langsung aja bagi 1 per n pangkat 2, dan ini kita langsung bagi dengan 1 per n pangkat 4. Lalu kita langsung sikat saja. Ini jadi 1, ini jadi 1 per n, ini langsung jadi 1 per n pangkat 2. Ini adalah tulis saja langsung n tak hingga, ini jadi 1 tambah 1 per n ditambah 1 per n pangkat 2. Ini 3 per n pangkat 4 ditambah 5 per n pangkat 2 ditambah 4. Ya adik-adik, udah mulai ngantuk ini. Ini udah jam 12 guys, malam minggu. Orang malam minggu jalan-jalan, ini gua malah ngerjain soal kalkulus dasar, astaga. N menuju tak hingga, udah kan benar-benar udah ngantuk gue nih. Ini menyisakan 1 ditambah E0 ditambah E0, ini 0 0 4. Nah intinya ini deret ini ketika sukunya tak hingga, ini mendekati 1 per 2. Easy peasy lemon squeezy. Oke. Nah terus ini kayaknya langsung aja dah, kita speedrun saja guys. Minus 1n akar n plus 1n, akan lupakan nulis limitnya. N menuju tak hingga, sorry guys, bener-bener faktor ngantuk saking enggak, astaga, sorry, gua nggak bermaksud disrespect. Kalau ini kayaknya pengubah tanda doang deh. Minus 1 maksudnya kayak katakan n sama dengan 1, berarti itu kalau misalnya gue plot grafik itu bakal, katakan ini n nya gitu loh, terus ini an nya gitu ya. Ini kalau kita ambil yang min 1 pangkat n nya aja gitu loh, ini bakal jadi minus sorry, ini bakal 0. Ya 0 ya 0 gitu. Tapi kalau di 1 itu kan berarti 0. Terus 2 ya ini gini. Ini kayak bakal pindah tanda aja gitu loh. Kayaknya nggak usah dimasukin, bukan kayaknya ya, kadang-kadang nggak meyakinkan aja sih. Tapi emang nggak usah dimasukin aja nggak sih nilai terdekatnya, karena kayaknya bakal sama, kayak maksudnya hasilnya ketika itu mendekati suatu bilangan gitu, katakan C, mau regardless ini mau positif atau negatif, ya intinya kan cuma pengen ngeliat ini mendekati suatu nilai gitu loh. Dan suku yang ini nih cuma kayak pengubah tanda aja gitu loh, jadi kita bisa fokus ke n plus 1 aja gitu. Dan n plus 1 ini nggak salah aja. Ini kita langsung kayak trik biasa aja lah, 1 per n. Males ngomongnya karena sebenarnya kalau limit n menuju tak hingga, ini
n plus 1 ini nih bisa kita tulis ulang jadi n aja gitu loh. Oke. Alright, terus ini kita bisa tulis lim n juta hingga ini kali 1 plus 1 per n dibagi 1 sama dengan ini jadi 0 kali misalkan 1 easy. Oke guys, easy ya kayaknya, maksudnya ya no disrespect lah, tapi ini maksudnya masih kayak ya udahlah, tapi ya gitu lah. Oke, bye. Oh my god, ini gue ada yang salah guys. Astaga, ini gue kudu ngedit videonya. Ini salah. Gue bener-bener efek ngantuk. Ini bukan sesuatu yang bisa dibenarkan ya adik-adik. 1 per n ini harusnya akar 2 kampret. Berarti ini bakal jadi 0 juga guys. Astaga naga, dan ini bakal jadi 0. Ya ampun, minta maaf yang sebesar-besarnya. Astaga, gue baru nggak. Oke guys, bye.